Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu di pertemuan 10 dari mata kuliah pemahaman lintas budaya. Di pertemuan 10 ini kita akan membicarakan tentang kebudayaan dan seni. Jadi kita akan nanti akan ada pembahasan tentang seni tradisional Korea sama seni kontemporer dari Korea. Apa sih bedanya tradisional sama kontemporer gitu. Nah, di dasar teorinya adalah kenapa sih mesti ada, apa hubungannya budaya dengan kesenian gitu kan. Jadi sebenarnya kan gini, seni itu seperti sebuah memorabilia, pengingat, kenangan gitu kan. Biasanya tiap orang itu kalau ada suatu kejadian itu pasti suka nyimpan yang namanya kenang-kenangan. Nah, dan kenangan itu biasanya diwujudkan dalam bentuk sesuatu atau benda yang bisa disimpan. Kenapa diwujudkan dalam suatu benda? Dan karena nanti saat dia ingat benda itu akan jadi kayak ada flashbacknya lagi. Sama kenapa sih sekarang orang-orang kalau pergi kemana-mana suka foto-foto gitu kan. Ya selain sekadar untuk mungkin kebutuhan akses di sosial media, tapi juga kadang itu buat kenangan. Saat ngeliat foto itu nanti nge-recall lagi kan memorinya itu. Nah itu tujuan juga jadi adanya wujud kesenian itu buat itu. Jadi entah dia untuk kayak menyimpan sebagai pengingat suatu peristiwa gitu kan, penanda suatu kejadian atau tahap kehidupan gitu kan. Nah, karena yang namanya seni itu kan jadi kan dia bukan cuma ngomongin bentuk ya, bentuk, warna, tekstur. Itu dia karena dia ada representasi suatu kejadian atau kenangan, maka itu dia biasanya ngeresep mewakili segala hal, mulai dari agama, sejarah, sosial, politik, dan segala interaksi yang ada di lingkungan sosial. Karena apa? Ingat, itu wujudnya sebagai barang kenangan, sesuatu yang akan dikenang, kenang-kenangan. Jadi makanya biasanya kesenian itu atau barang seni itu adalah entah barang pakai wujud bentuk kesenian itu adalah sebagai wujud visualisasi dari suatu budaya gitu kan. Nah, karena itu kan kan kita tahu ada budaya, ada yang material, ada imaterial. Nah, si kesenian ini salah satu wujud yang sifatnya material atau berwujud, kita bisa lihat gitu kan. Nah, itu juga kan salah satu bentuk dari identitas sosial. Jadi bisa jadi kan selain kesenian itu kan tidak melulu terbatas pada hal yang sifatnya mungkin benda, keramik, tari-tarian, enggak, tapi kan bisa jadi pola konsumsi, gaya berpakaian, struktur sosial itu kan juga bagian dari situ. Dan itu kan hal-hal seperti struktur sosial itu bisa terwujud dalam bentuk karya seni itu sendiri. Nah, kalau kita bicara kesenian secara umum ya sama baik di Korea maupun di Indonesia, kesenian tuh dibagi dua. Ada yang namanya seni tradisional, ada yang namanya seni kontemporer atau seni modern. Jadi bedanya itu tradisional sama kontemporer atau modern itu adalah lebih pada ke timeline-nya, time frame-nya, waktunya. Jadi kalau seni tradisional itu adalah memang pada zaman yang dahulunya gitu kan. Nah, seni tradisional di Korea itu dimulai sejak zaman Neolitikum. Jadi pasti kalau kita ngomongin kesenian tradisional, bentuk seni tradisional Korea yang paling terkenal itu sudah pasti celadon ya, si keramik yang hijau itu. Nah, itu adalah bentuk yang paling pamungkas dan itu dihasilkan pada eranya Goryeo ya. Nah, celadon itu terus pakai kesenian yang keramik, mulai dari white porcelain, terus yang si keramik juga ya, atau Angles yang glossy, porcelain yang glossy itu. Nah, pada awalnya kenapa sih bikin keramik? Jadi dulu awalnya kan keramik itu si Korea itu dia impor dari Cina. Terus akhirnya mereka belajar tentang si caranya, gimana teknis bikinnya. Terus akhirnya sama orang Korea bikinlah di Korea dengan bahan-bahan Korea, terus dikembangkan tekniknya. Dan kebutuhannya itu awalnya porcelain itu adalah buat kebutuhan sehari, mulai dari kayak biasa lah, piring buat makan, mangkuk buat makan, terus ada juga kebutuhan buat ritual keagamaan gitu kan. Nah, jadi masih hal yang porcelain itu cuma untuk awalnya untuk itu aja kebutuhan sehari-hari gitu kan, istilah kata. Hingga akhirnya terus bahkan apalagi kalau logam mulia itu sudah ada tapi hanya untuk kalangan terbatas, warga kerajaan biasanya atau bangsawan yang memang mereka punya cukup kekayaan untuk bisa bikin karya kesenian dari logam mulia. Nah, seni tradisional Korea itu sangat dapat pengaruh dari agama atau kepercayaan yang dianut masyarakat di zaman itu. Jadi kalau kita ngomongin era dinasti mulai dari sebelum era tiga kerajaan, terus
Goryeo, Sila Bersatu, hingga akhirnya dinasti terakhir Joseon itu agama itu berpengaruh, memberikan pengaruh kuat dalam karya seni tradisional. Terutama kan kita tahu apa aja sih budaya kepercayaan yang pernah ada di Korea itu, Confucius, Buddhis, Taoism, Neo Confucius itu adalah yang umum ada gitu kan. Nah, selain kepercayaan itu, selain masalah kepercayaan itu juga Korea sama kebudayaan Asia Timur yaitu Cina sama Jepang juga itu terasimilasi dalam seni tradisional Korea. Tadi kita tahu ya, kalau untuk Selatan sendiri itu originnya mereka ngambilnya dari konsep dasarnya tuh ngambil dari budayanya Cina, seni keramiknya Cina hingga akhirnya, tapi yang paling bagus itu punyanya Korea gitu kan. Jepang juga ada yang diambil dari situ kalau kalian lihat. Kan sama kalau waktu itu kita belajar tentang hanbok, metamorfosis perubahan hanbok itu kan juga dipengaruhi sama budaya apa? Mongol, Jepang, ya kan, Cina. Nah, selain kepercayaan, alam dan interaksi manusia juga menjadi pengaruh dalam karya seni Korea. Ini alirannya tuh bilangnya naturalism atau realism. Jadi apa yang ada di alam, bentuk-bentuk alam gitu, bentuk-bentuk alam itu terpengaruh masuk juga ke dalam situ. Nah, jadi hiasan yang ada simbol-simbol yang ditemukan pada karya seni itu biasanya pasti punya makna, ada makna simbolisnya gitu kan. Jadi bukan nggak asal dibikin gitu kan. Kayak misalnya mungkin ada yang punya makna buat panjang umur, keberuntungan gitu kan, atau perlindungan terhadap roh jahat. Ini bisa mulai dari bentuk hewan, burung, bunga, tumbuh-tumbuhan, bunga, formasi batu, terus bahkan mungkin makhluk-makhluk yang imajinatif ya, makhluk-makhluk mistis yang itu dipercaya dari kepercayaan Taoism sama Shamanisme itu sendiri gitu kan. Nah, apalagi kalau waktu era Korea itu di zamannya dinasti Sila Bersatu itu Buddha sangat berkuasa lama dan sangat berkuasa besar, maka itu juga kuil Buddha dan hiasan di zaman itu juga terpengaruh banget secara dekoratifnya. Hiasannya tuh dipengaruh sama banyak banget yang gambar-gambar Buddha, ya kan. Mulai dari sebagai penjaga, dewa pelindung gitu kan. Terus dengan ciri khasnya tuh beda-beda. Mulai dari ciri khas warna, terus sapuan tintanya, lalu bentukannya, bahan yang dipakai itu juga ada simbolisnya tertentu. Nah, kalau di zaman ngetrennya di era pas Buddha itu ngehits itu yang paling banyak dipakai tuh gambarnya adalah roh gunung atau Sansen. Terus selain itu juga ada yang pasti Confucius yang ada mereka punya skema itu, terus ada Taoism immortal gitu kan bersama dengan macan. Terus lalu sudah itu kan udah tuh berubah kan, Buddha masuk, lalu Confucius masuk, lagi itu mulai ada Neo Confucius muncul ya. Jadi Neo Confucius itu adalah Confucius tapi nyampur sama sedikit Shamanisme di situ ya, budaya yang Korea itu masuk ke situ. Nah, akhirnya kan di periode Neo Confucius itu mulai ada tuh pemisahan antara peran pria dan wanita. Terus akhirnya itu terwujud dalam bentuk di Hanok ada area wanita, ada area pria. Nah, di situ juga kalau kita lihat pada karya keseniannya itu ada penandanya, kayak misalnya kalau area pria itu biasanya dihias dengan hiasan apa, gambarnya apa, lalu area wanita dia hiasannya dengan apa, warnanya apa, itu jadi penanda. Kayak misalnya kalau misalnya untuk di ruangan wanita itu biasanya pasti dominasi dekorasinya itu warnanya bunga, terus hewan, dan hewan-hewannya itu hewan-hewan yang merepresentasikan kebahagiaan pernikahan dan untuk udah mendapatkan keturunan. Karena kan prinsipnya adalah wanita itu adalah dia istilah kata sebagai kunci pemegang manajemen keluarga, dan peran utama dia adalah menjaga keberlangsungan garis keturunan keluarga. Nah, sedangkan kalau di area pria itu kaligrafinya tuh hiasannya tuh pasti prinsip Confucius dan pakai segala yang supporting keperluan dia sebagai pelajar. Biasalah yang kata-kata bijak gitu kan, bisa Confucius itu biasanya kayak gitu. Nah, kalau kita bicara tentang musik tradisional Korea itu dibagi jadi dua, ada yang namanya court music atau mungkin bukan musik persidangan ya, tapi musik yang aula gitu kan. Lalu yang kedua adalah folk music atau musik rakyat. Jadi yang sifatnya kayak apa ya? Ya, lagu-lagu rakyat. Nah, court music atau ini biasanya dibilang musik istana, ya kan.
itu pertama dimainkan oleh golongan bangsawan. Terus yang pertama, jadi untuk kalangan terbatas kan, bangsawan atau keluarga kerajaan. Terus yang kedua biasanya juga dia diperdengarkan untuk menemani tadi kalau ada ritual Konfusius atau acara kenegaraan atau acara militer. Karakternya kalau di chord musik itu mereka biasanya musiknya monoton dan pelan. Karena apa? Karena kan dia supporting suatu acara, jadi untuk menjaga maknanya tuh kayak gitu. Nah ini contoh dua tipe musiknya itu adalah tangak, kombinasi antara Korea dan Cina, dan yang ini itu bisa didengerin. Nah kalau folk musik itu kan tadi saya bilang itu adalah musik rakyat, jadi itu yang ya udah yang masyarakat biasa lah, masyarakat rakyat jelata istilah kata golongannya itu yang kayak gitu. Karena itu biasanya dia tuh lebih hip, lebih rame, dan karena mereka biasanya dimainkan pada saat kalau lagi ada festival atau lagi ada acara gitu, atau di pasar lah istilah kata musik, karena musik itu lebih dinamis, lebih ceria gitu kan. Itu biasa kayak pansori, sanjo itu kayak gitu. Jadi mulai dari, jadi bukan cuma musik tapi ada musik campur tarian, terus kadang musik campur permainan atau musik campur dongeng atau kayak istilah kata kayak wayang orang itu juga itu intinya kayak gitu. Nah dari sini juga kelihatan kan bahwa jenis musik yang ada di Korea pada era itu, di zaman tradisional itu, di tempo dulu itu adalah sudah menggambarkan adanya sistem kelas sosial. Nah selain itu juga tadi kan yang chord musik juga sama, ada musik juga yang dimainkan khusus untuk upacara ritual Buddhism atau Shamanisme. Lalu Korea sendiri memiliki kurang lebih 60 macam alat musik yang ditiup, dipukul, dipetik, ya segala macam lah. Saya rasa kalau Indonesia lebih banyak lagi dari itu. Nah, lalu setelah itu era tradisional, lalu sekarang ada namanya era seni kontemporer. Jadi kalau dibilangnya era seni kontemporer Korea itu sama dibilang sebagai era seni modernnya Korea. Karena apa? Sebenarnya seni kontemporer Korea itu muncul bersamaan dengan, kalau kalian pernah dengar namanya adalah Munjung Act atau gerakan Munjung Movement atau gerakan rakyat. Jadi saat itu sudah di era neo-konfusianisme sedang menuju ke era modern, dan akhirnya orang-orang jadi itu udah mulai runtuh tuh, maksudnya runtuhnya adalah mulai berakhirnya masa-masa kerajaan dan dinasti, mulai lepasnya sistem kelas sosial, akhirnya orang tuh lebih harus merakyat. Nah itu jadi seni kontemporer itu muncul sebagai wujud kayak seni itu harus tidak boleh dibatasi oleh kelas sosial, jadi kebebasan berekspresi gitu kan. Modernismenya tuh muncul dari situ, makanya dia muncul di tahun 1960-an. Namun meskipun dibilang dia adalah saat itu seni modernnya Korea, tapi tetap masih ada pengaruh seperti Shamanisme, Buddhisme, sama Konfusius. Nah, jadi awalnya jadi kalau di barat itu kan udah rame tuh. Nah itu kan mulai masuk nih di era neo-konfusius itu juga kan mulai masuk tuh adanya pengaruh Kristen kan yang masuk ke Korea. Nah itu juga mulai masuk tuh ada beberapa kesenian barat. Tapi kan saat itu kesenian barat itu belum bisa diterima pure sama orang Korea. Akhirnya kombinasi antara seni barat sama seni tradisional itu memunculkan bentuk baru. Ini loh bentuknya seni kontemporer Korea tuh seperti ini. Nah itu contohnya, jadi lahirlah lukisan dengan tema monokrom atau dibilang daksewa di tahun 1970-an. Nah ini titik awal lahirnya inilah modern Korean art atau seni Korea modern tuh ini gitu kan. Tadi misalnya gerakan Munjung, jadi mulai dari 70 awal akhirnya berkembang terus hingga tahun 80-an. Dan muncullah akhirnya saat itu kan sebelumnya tuh udah ada tuh ada seni lukis, ada keramik, ada tari, musik, pahat, juga akhirnya muncul media seni lain di era kontemporer. Orang tahu ada foto, manhwa, terus ada instalasi, video gitu kan, terus segala macam. Nah bentuk akhirnya nanti seiring berkembangnya seni kontemporer Korea itu, jadi seni kontemporer Korea itu juga dipakai sebagai alat untuk mengkomunikasikan protes rakyat terhadap pemerintah. Jadi itu banyak dipakai saat itu si seni ini dipakai. Jadi kan itu kan peralihan mulai dari Korea akhir masa era kerajaan menuju modern, berarti itu mulai masuk nanti kayak masanya kolonisasinya Jepang, ya akhirnya masuklah di masa-masa kepemimpinan diktatorisme di Korea itu.
presiden pertama Syngman Rhee, terus akhirnya Park Chung Hee muncul, nanti Soo Dong Hwa, terus akhirnya itu terus berkembang si seni kontemporer di situ, dan itu memang dijadikan sebagai alat untuk protes juga itu melalui karya seni di situ. Nah, itu oke. Nah, ini pertanyaan untuk di diskusi kita pertemuan 10. Jadi itu secara umum ngomongin seni dan kebudayaan. Jadi erat kaitannya itu memang karena tadi ingat poin pertamanya adalah seni itu muncul karena orang itu ingin memiliki sesuatu yang bisa sebagai pengingat atau memorabilia, kenangan peristiwa penting. Semuanya intinya itu kenapa itu dibikinlah suatu karya seni, ya kan, baik apapun bentuknya itu, pahat, lukisan, keramik gitu kan. Mungkin keramik pun mungkin awalnya fungsinya sebagai alat makan, tapi akhirnya kan berkembang terus dia menjadi suatu karya seni gitu. Nah, ini poin diskusi kita yang nanti harus dijawab di forum diskusi. Tadi kan kalau di Korea itu pengaruh kuatnya dari mana? Konfusius, Buddhisme, Shamanisme, terus Taoisme, ya kan? Nah, kalau di Indonesia apa? Dipengaruhinya sama apa karya seninya? Terus kenapa kalau bilang itu, dan bisa ngambil contoh. Nah, kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan terkait ini, silahkan ditulis pertanyaannya di forum Q&A. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, di pertemuan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.